Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaferi dari Pascasarjana Pendidikan Biologi UM Metro. Dalam video ini saya akan menjelaskan proyek mata kuliah mikrobiologi lingkungan dengan judul pembuatan VCO virgin coconut oil dengan metode enzimatis limbah bonggol nanas sebagai suplemen dan nilai ekonomi tinggi sebagai pembelajaran P5 gaya hidup berkelanjutan. Adapun yang melatar belakangi proyek ini yakni pemanfaatan potensi kelapa untuk diolah menjadi VCO adalah langkah efektif untuk meningkatkan nilai ekonomi. VCO memiliki manfaat kesehatan seperti kandungan asam laurat yang tinggi yang bersifat antibakteri. Salah satu inovasi yang menarik adalah penggunaan limbah bonggol nanas dalam proses pembuatan VCO. Proyek ini bisa menjadi bagian dari proyek kelima mengajarkan konsep keberlanjutan dan inovasi kepada peserta didik. Teorinya adalah nanas memiliki enzim bromelin yang dapat memecah protein dalam santan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Pemecahan protein dan komponen lain dalam santan mengurangi viskositas campuran sehingga minyak lebih mudah terangkat. Ciri keberhasilan produk yakni jika sudah terdapat pemisahan antara air, blondo, dan minyak, setelah 24 jam pemisahan tersebut akan terlihat dan minyak terlihat pada lapisan paling atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan metode produksi VCO yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik melalui proyek P5. Fakta unik dalam proyek ini adalah dengan menggunakan metode enzimatis dalam pembuatan VCO yang biasanya pembuatan VCO menggunakan teknik tradisional dengan cara dimasak, namun pada proyek ini VCO dihasilkan dengan metode enzimatis dengan bantuan bonggol nanas. Saya di sini akan memperkenalkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan VCO ini. Yang pertama tentunya ada kelapa yang sudah diparut, ekstrak bonggol nanas, ada air mineral, timbangan digital, sorong, kain, paper filter untuk menyaring VCO yang sudah jadi, gunting, plastik dan karet. Kemudian di sini ada wadah botol untuk mengemas VCO, sendok sayur, saringan, kemudian ini ada toples dan baskom besar yang digunakan sebagai wadah santan. Nah, itu saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan VCO ini. Langkah pertama, campurkan parutan santan dengan air mineral dengan perbandingan 1:1. Di sini saya menggunakan 3 kg parutan santan sehingga membutuhkan 3 liter air mineral. Aduk campuran air dan parutan kelapa sampai tercampur, lalu peras dan saring menggunakan saringan. Kemudian, saring kembali perasan santan menggunakan kain untuk mendapatkan santan yang bersih dari kotoran. Masukkan santan ke dalam plastik, lalu ikat menggunakan karet. Dalam proses ini, saya mendapatkan total 5 liter santan yang saya masukkan ke dalam toples. Letakkan pada tempat yang stabil, lalu tunggu selama 2 jam untuk memisahkan krim santan dan air. 2 hours later. Santan yang sudah didiamkan selama 2 jam akan terlihat membentuk lapisan krim santan dan air. Buang bagian air dalam wadah dengan menggunting ujung plastik. Bagian krim santan yang tersisa pindahkan dalam wadah yang berbeda. Setelah krim santan terpisah, saya mendapatkan sekitar 2 liter krim santan. Dari 2 liter krim santan tersebut, lalu campurkan sebanyak 5% ekstrak bonggol nanas ke dalam krim santan, lalu aduk sampai merata.
Masukkan campuran krim santan dan ekstrak bonggol nanas ke dalam toples. Setelah semua dimasukkan, simpan toples lalu tunggu selama 24 jam untuk dapat menghasilkan minyak. A few moments later. Setelah 24 jam, maka akan terlihat jelas bahwa campuran tersebut membentuk 3 lapisan. Dalam tahap ini terdapat proses enzimatis, yakni enzim bromelin yang memisahkan protein santan. Lapisan paling bawah ada air, kemudian ada blundo, dan yang bening merupakan minyak atau VCO. Setelah 24 jam dan minyak terlihat sudah terangkat pada lapisan paling atas, saya di sini melakukan 2 kali penyaringan. Kemudian penyaringan pertama dengan menggunakan paper filter untuk memisahkan VCO dengan blundo. Setelah penyaringan pertama, saya memperoleh sekitar 400 ml VCO dengan warna yang jernih kekuningan. Selanjutnya, saring VCO ke dalam botol untuk kedua kalinya agar memperoleh hasil yang maksimal. Saya di sini menggunakan botol berukuran 60 ml. A few moments later. Terakhir, tutup botol dengan rapat dan jangan lupa tambahkan label agar terlihat menarik. VCO pembanding dibuat dengan perlakuan 2:1, santan dan ekstrak bonggol nanas dengan waktu 48 jam, menghasilkan VCO dengan warna kekuningan dan tidak jernih atau cenderung keruh. Sedangkan VCO yang saya buat dilakukan dengan perlakuan 5% ekstrak bonggol nanas dengan waktu 24 jam, menghasilkan VCO dengan warna bening sedikit kekuningan dengan aroma kelapa dan sedikit aroma nanas. Berdasarkan proyek yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dari 3 kg kelapa parut menghasilkan sekitar 400 ml VCO dengan warna yang jernih kekuningan dan aroma wangi kelapa dan sedikit aroma nanas. Kelemahan proyek yang telah dilakukan, yakni membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses tradisional. Saran peneliti selanjutnya yakni dapat menggunakan metode yang berbeda, seperti penggunaan enzim papain dalam buah pepaya sebagai alternatif. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby.